Hello guys, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan telah mengalahkan salah satu ketua dari sekte Paviliun Petir Angin yang tidak lain adalah Cheng Yun. Dan kematian Cheng Yun ini telah diketahui oleh para ketua dari sekte Paviliun Petir karena batu giok yang merasakan kehidupannya telah hancur. Yang membuat tentu para ketua dari sekte petir pun mereka sangat murka apa yang telah terjadi kepada Cheng Yun. Yang pada akhirnya pemimpin dari sekte Paviliun Petir Angin pun memerintahkan untuk mencari tahu siapakah yang telah menghabisi Cheng Yun. Mereka akan membalaskan dendam karena ini adalah sebuah penghinaan bagi sekte Paviliun Petir Angin. Setelah itu mereka pun berubah menjadi sosok cahaya dan bergegas pergi. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang dia telah memulihkan diri di sebuah pegunungan di dataran tengah. Dan tidak lama memulihkan diri akhirnya Tian Hua Junji muncul. Dia mengatakan bahwa Xiaoyan sebelumnya ternyata kekuatan spiritualnya masih lemah untuk menahan kekuatan dari Tian Hua Junji. Untung saja tubuh Xiaoyan memiliki daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Mendengar hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian bertanya sudah sampai level manakah kekuatan Tuan Yao telah pulih. Tian Hua Junji menjawab berkata bahwa kekuatannya saat ini sudah mencapai sekitar bintang 8 dozong. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Dojun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwanya. Setelah itu Tian Hua Junji tertawa kemudian berkata bahwa mereka memiliki kesepakatan di mana Xiaoyan akan membantunya menyelesaikan masalah tubuh fisik. Mendengar hal itu Xiaoyan dia tersenyum. Dan dia berpikir jika dia telah membantu Tian Hua, pasti Tian Hua akan melindunginya di masa depan. Maka hal itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun berkata, bahwa tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik yang tidak cocok kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan dulu. Menanggapi hal itu Tian Hua tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan menyerahkan semua permasalahan penyempurnaan kepada Xiaoyan. Tian Hua berkata bahwa Xiaoyan harus membuat tubuh yang terbaik untuk dirinya. Tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam proses pembuatannya meskipun ia tidak pernah memurnikan tubuh. Namun ia menyadari bahwa kekuatan bahan sangatlah penting. Hal tersebut jugalah yang akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata Tuan Yao dapat yakin bahwa Xiaoyan pasti akan membantunya menyiapkan tubuh yang terbaik. Tian Hua segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan juga dapat yakin bahwa ia tidak akan membiarkan Xiaoyan jatuh ke dalam bahaya sedikitpun. Saat ini hati Tian Hua benar-benar merasakan kegembiraan dan sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Tian Hua pun berkata jika waktu itu Xiaoyan tidak membawanya keluar dari dunia magma mungkin dirinya sekarang telah tiada. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena aku sekarang telah memiliki setengah dari kekuatanku di masa lalu. Ditambah lagi di masa depan mungkin aku akan mendapatkan tubuhku lagi dengan bantuanmu. Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan dan pujian dari Tian Hua. Di sisi lain Xiaoyan pun sangat lega sekarang di sisinya ada Tian Hua. Dan dia menjadi yakin untuk berpetualang di dataran tengah karena Xiaoyan mengetahui dataran tengah sangat luas dan banyak orang-orang kuat. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa dia tidak bisa selalu bergantung kepada Tian Hua karena mungkin suatu saat Tian Hua bisa saja tertidur. Dan dia harus menangani masalah seorang diri. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan botol giok dan memiringkan botolnya dan tiba-tiba keluarlah salah satu pil yang tidak lain itu adalah Mighty Huang Pill. Mighty Huang Pill yang dapat memungkinkan seseorang di tingkat dojong meningkatkan kekuatannya mencapai 1 hingga 2 bintang. Namun meskipun begitu hal tersebut masih bergantung terhadap keberuntungan yang dimiliki seseorang tersebut. Akhirnya tanpa berpikir panjang Xiaoyan pun segera menelan Mighty Huang Pill ke dalam mulutnya. Mighty Huang Pill pun segera meleleh saat memasuki mulut Xiaoyan berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat. Setelah gelombang kekuatan obat murni dalam jumlah besar sudut mulut Xiaoyan pun seketika berkedut. Beruntung saat ini pembuluh darah Xiaoyan benar-benar telah menjadi keras dan dengan begitu maka Xiaoyan tidak mengalami kesulitan mengkonsumsi obat tersebut. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke seluruh nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gelas Lotus Heart Plame melonjak di semua tubuhnya segera nyala api masuk ke pembuluh darah dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Suasana di puncak gunung pun seketika menjadi hening setelah Xiaoyan memulai proses menelan obat tersebut. Sekarang Xiaoyan pun berkonsentrasi setelah menelan Mighty Huang Pill.
8 hari telah berlalu hingga akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya. Setelah itu doki di dalam tubuh Xiaoyan pun segera melonjak. Xiaoyan dapat merasakan lonjakan doki membawa aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Seketika Xiaoyan pun dapat merasakan bahwa ia telah berhasil menembus puncak bintang 7 Do Huang. Lonjakan energi tidak berhenti sampai di situ hingga akhirnya Xiaoyan merasakan bahwa ia telah menembus ke puncak bintang 8 Do Huang. Sampai di titik ini Xiaoyan pun merasakan sepertinya ada yang menahan kekuatannya untuk keluar. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan raungan ke atas langit dan seketika kekuatan Xiaoyan kembali melonjak. Aura Xiaoyan yang sempat terhenti pun kembali naik hingga akhirnya Xiaoyan berhenti di bintang ke-9 Do Huang. Setelah itu Xiaoyan pun benar-benar merasakan kelelahan yang berada di dalam tubuhnya. Namun samar-samar ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Xiaoyan tahu bahwa ia telah menembus ke bintang 9 berkat bantuan dari Mighty Huang Pil. Dengan begitu saat ini hanya ada satu jarak untuk Xiaoyan dapat menembus ke kelas Dojong. Tak lama setelah itu Tian Huo pun berkata bahwa apa yang dilakukan tidaklah buruk, benar-benar dapat menekan batasnya hingga sampai seperti itu. Ia sudah lama sekali tidak melihat tekad dan kemauan keras dari seseorang yang berusaha untuk maju menanggapi hal itu. Xiaoyan kelelahan segera tersenyum kemudian berkata bahwa Tuan Yao telah melebih-lebihkan kemampuan Xiaoyan. Pada saat tadi Xiaoyan hanya ingin melepaskan sesuatu yang mengganjal namun tak terduga ia dapat menembus ke tingkat tersebut. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Tian Huo berkata terlepas dari bagaimanapun hal itu terjadi tetap saja hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Xiaoyan pun seketika berseri-seri. Kemudian Xiaoyan berdiri di tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulang Xiaoyan yang pun seketika mulai bergerak dan Xiaoyan mulai merasakan nyaman dengan kekuatan barunya. Xiaoyan pun segera bergumam apakah ini yang dinamakan perasaan Do Huang bintang 9. Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan di dalam tubuhnya sangatlah besar. Tak lama Xiaoyan pun berpikir setelah mengkonsumsi Mighty Huang Pil ia harus meninggalkan tempat tersebut. Terlebih setelah membunuh Cheng Yun kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan tinggal diam dan akan mencari Xiaoyan. Xiaoyan pun berencana untuk pergi ke suatu kota dengan yang memiliki lubang cacing agar ia segera pergi dari dataran tengah utara ini. Setelah merenung sejenak akhirnya Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis ke dalam penyimpanannya. Sayap tulang kristal segera keluar dari punggung Xiaoyan sebelum akhirnya mengepak dan Xiaoyan melesat keluar dari pegunungan. Singkat cerita setelah beberapa jam terbang Xiaoyan pun sampai di suatu kota dan segera turun. Namun sebelum masuk Xiaoyan pun merasakan kecurigaan kemudian mengeluarkan topi bambu dan menggunakannya perlahan. Xiaoyan pun berjalan menatap ke segala arah dan terkejut ketika melihat poster yang menempel di dinding. Poster tersebut berisikan wajah dari Xiaoyan yang tampan. Dan di bawahnya terdapat segel berbentuk menara berwarna perak. Jelas Xiaoyan menyadari bahwa lencana tersebut pernah muncul di dada dari Cheng Yun. Jelas poster tersebut adalah poster buronan yang targetnya adalah Xiaoyan. Melihat banyak orang yang berkerumun di depan poster dan perbincangan pun terjadi di sana. Xiaoyan dapat mendengar samar-samar bahwa pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan. Tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari pavilion utara petir angin. Tentu hal itu mereka lakukan sebagai umpan agar Xiaoyan menyerahkan diri. Tubuh bergetar hebat setelah mendengar kalimat yang terakhir. Tentu di sini Xiaoyan pun dia sangat marah karena sekte pavilion angin petir dia tidak hanya mengincar dirinya, yang ternyata mereka juga telah menahan klan Han untuk memancing Xiaoyan keluar. Hal ini tentu yang membuat Xiaoyan marah, yang akhirnya Xiaoyan terbang ke atas langit dan langsung masuk hutan. Dan melirik ke arah utara tempat di mana Wind Pavilion petir angin berada. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam kemudian berkata bahwa pavilion petir angin benar-benar penuh dengan kebencian. Mereka ingin menangkap Xiaoyan, maka Xiaoyan akan memberikan semua yang mereka inginkan. Tak lama setelah niat Xiaoyan terukir, suara pun seketika terdengar. Tian Huo Junji dia segera bertanya apakah Xiaoyan berniat untuk pergi ke kota Tianbei. Tempat tersebut pasti dipenuhi dengan para ahli untuk saat ini. Xiaoyan segera menjawab bahwa pria hebat Sang Metik Glory Immortal memiliki beberapa hal yang harus dan tidak harus untuk dilakukan. Permasalahan kali ini jelas memiliki sangkut pautnya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu mengingat karakter Xiaoyan, maka ia tidak bisa berdiam diri membiarkan orang-orang lain terluka akibat perbuatannya. Mendengar hal itu Tian Huo pun tertawa kemudian berkata bahwa perkataan yang disebutkan oleh Xiaoyan memanglah benar.
Secara pribadi Tuan Huo Junji membenci orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang memalukan. Meskipun Xiaoyan cukup mudah namun Xiaoyan benar-benar cocok dengan selera yang dimiliki oleh Tian Huo. Tian Huo berkata jika Xiaoyan tidak menyebutkan bahwa ia telah memiliki seorang guru maka sepertinya Xiaoyan tidak akan terlalu buruk untuk dijadikan seorang murid. Menanggapi hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa Tian Huo terlalu memuji Xiaoyan. Tak lama tulang sayap kristal pun segera muncul kemudian melesat ke langit. Tian Huo berkata untuk tetap tenang karena selama ia masih ada maka ia akan menjamin tidak akan ada yang menyakiti Xiaoyan. Jika mereka tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas dojong. Kemudian Xiaoyan berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Tian Huo. Yang sementara itu di sisi lain suasana di dalam kota Tiangbei agak aneh selama beberapa hari ini. Terutama dengan orang-orang dari klan Han yang telah dikunci aksesnya keluar masuknya oleh anggota dari Wind Lightning Pavilion. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan datang untuk membantu klan Han lepas dari permasalahan tersebut. Setelah beberapa hari menunggu dan tidak adanya tanda-tanda Xiaoyan akan datang, mereka pun menjadi kecewa. Tidak sedikit pula orang-orang dari anggota klan Han yang merasa jijik ketika membayangkan sosok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam rumah dari klan Han. Di sana sudah ada Han Su bersama dengan Han Yue yang berbincang-bincang mengenai situasi saat ini. Han Su pun bertanya kepada Han Yue apakah menurut Han Yue Xiaoyan akan datang untuk membantu mereka semua. Han Yue sedikit ragu sebelum akhirnya berkata mengingat karakter dari Xiaoyan seharusnya ia akan datang dan membantu mereka. Menanggapi perkataan dari Han Yue, Han Su pun segera berkata bahwa ia tidak berharap Xiaoyan akan datang, karena ketiga orang tua dari Wind Pavilion tersebut adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut mereka. Dengan begitu, meskipun Xiaoyan sangat kuat, namun ia sepertinya bukan tandingan dari ketiga orang tua tersebut. Tak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi membuat Han Yue dan Han Su seketika terkejut dengan segera seluruh kota pun bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit tersembunyi bergegas menuju ke kota. Dengan cara yang sangat cepat seluruh kota Tianbei menjadi gentar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang dari orang-orang melihat ke arah aura tersebut berasal. Tiga lelaki tua di atas pohon di sekitar kediaman klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura tersebut muncul. Senyum dingin segera muncul di wajah mereka dan bergumam apakah ia akhirnya akan datang. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pun telah sampai dan melayang di atas langit kota Tianbei. Dengan segera beberapa pasukan pun naik ke atas bangunan dan bertanya siapakah sosok tersebut. Dengan lantang Xiaoyan pun menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiaoyan sang metik glori tiada tanding. Mendengar perkataan dari Xiaoyan salah seorang pria yang berjubah biru segera berteriak bahwa menurut aturan dan perintah dari para ketua mereka diharuskan untuk membunuh Xiaoyan. Seketika belasan orang ahli dari Wind Lightning Pavilion segera melepaskan tombak yang dipenuhi dengan kilat ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan gelas Lotus Heart Flame kemudian merubahnya menjadi bentuk ular dan segera melesat ke arah mereka. Suhu tinggi dari panas api membuat mereka seketika terkejut terlebih dengan kecepatan api yang berbentuk ular melesat ke arah mereka. Membuat mereka benar-benar seketika pucat api dengan cepat menghantam dan menghancurkan dada mereka hingga akhirnya belasan ahli dari Wind Lightning Pavilion pun terjatuh ke tanah. Mereka segera memegangi dada mereka dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Setelah itu Xiaoyan berteriak meminta tiga sesepuh dari Wind Lightning Pavilion secara pribadi datang dan menangkap Xiaoyan. Seketika tiga sosok pun melesat ke arah langit membuat tatapan Xiaoyan yang seketika menyusut. Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura dari orang-orang tersebut sedikit lebih kuat dari Cheng Yun. Dari tebakannya kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 dozong. Selain itu berdasarkan pengamatan Xiaoyan terhadap aura seorang lelaki tua dengan alis yang panjang berwarna perak kemungkinan besar ia telah mencapai puncak bintang 5 dojong. 3 bintang 5 dojong telah muncul di hadapan Xiaoyan sekaligus. Selain itu ini hanyalah kekuatan pavilion utara dan jika keempat pavilion berkumpul maka ia tidak mengetahui sebesar apa kekuatan mereka. Xiaoyan pun seketika berpikir bahwa pavilion petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi vaksin teratas di dataran tengah.
Setelah itu Xiaoyan berkata sepertinya mereka bertiga adalah ketua Feng, Lei dan Dian. Tampaknya kali ini Paviliun Petir Angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat melebih-lebihkan kekuatan dari Xiao Yan sampai-sampai 3 dojong muncul. Menanggapi perkataan Xiao Yan, seorang pria tua segera berkata bahwa Xiao Yan secara alami bukanlah orang biasa, karena mampu membunuh Cheng Yun. Oleh karena itu tidak dianggap berlebihan bagi mereka bertiga untuk tampil bersama menangkap Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa kematian ketua Cheng Yun diakibatkan oleh tingkah lakunya sendiri. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang harus dipersalahkan mengenai kematian dari ketua Cheng Yun. Menanggapi hal tersebut seorang pria lain segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh ketua dari Paviliun Utara Petir Angin miliknya. Pelanggaran seperti ini tidak bisa dimaafkan dan karena Xiaoyan adalah generasi yang lebih muda maka mereka akan mengizinkan Xiaoyan untuk pergi ke Paviliun Petir Angin. Kepala Paviliun mungkin berbelas kasihan dan menyelamatkan hidup Xiaoyan jika ia menyerahkan diri. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa jika ia pergi ke sana mungkin ia benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Seorang pria lain segera berkata mengapa mereka harus membuang-buang nafas menghadapi orang tersebut. Sebaiknya mereka menangkap pemuda tersebut. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kepala pimpinan, kepala Paviliun telah mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota Paviliun Petir Angin harus membayar harga untuk itu. Mereka akan menangkap Xiaoyan dan melumpuhkan dokinya kemudian memenjarakannya di menara petir angin untuk selama-lamanya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin ketika ia mendengar kata-kata kejam dari orang tua tersebut. Melumpuhkan doki seseorang dan memenjarakan orang tersebut selamanya menurut Xiaoyan adalah hukuman yang sangat ekstrim dan menakutkan. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan boneka iblis pun segera muncul. Xiaoyan pun segera menatap ke pria berjubah hijau kemudian bertanya apakah ia ingin benar-benar melumpuhkan doki milik Xiaoyan. Jika memang begitu maka Xiaoyan ingin melihat apakah ia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari kedua Paviliun Petir Angin berubah sedikit kaget ketika manusia Silver pun keluar. Mereka sedikit mengangguk dan berkata ini memang boneka kelas dojong dan bahkan Paviliun Petir Angin mereka tidak memiliki harta seperti itu. Sungguh tidak terduga bahwa Xiaoyan memiliki kekayaan seperti itu namun ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupnya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun kembali bertanya jika itu tidak cukup bagaimana dengan hal ini. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan dan dengan liar melonjak ke tubuhnya. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. 天火三玄变，琉璃变。Xiaoyan kembali bertanya apakah ini telah cukup. Menanggapi hal itu seorang pria tua segera berkata bahwa memang seperti apa yang dijelaskan oleh Hong Tian Xiao aura tersebut harusnya berada di sekitar puncak bintang 7 dan mendekati tingkat bintang 8. Terlebih lagi kekuatannya sepertinya adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Xiaoyan. Jika tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk mencapai level seperti itu sendirian. Seorang pria di sebelahnya segera berkata bahwa kekuatan ini memang sangatlah kuat. Tidak heran Xiaoyan bisa membunuh Cheng Yun dengan begitu mudah. Namun Xiaoyan tidak mungkin dapat satu keluar dari kota Tianbei hari ini. Tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul satu sosok dari kejauhan dan melayang di langit. Sosok tersebut ternyata adalah Hong Tian Xiao yang sebelumnya kabur. Dia juga akan ikut dalam pertarungan. Melihat keberadaan Hong Tian Xiao, pria tua berkata bahwa boneka tersebut akan diserahkan kepada Hong Tian Xiao. Mendengar hal itu Hong Tian Xiao segera tertawa kemudian berkata mereka dapat yakin bahwa boneka tersebut tidak akan ikut campur dalam pertempuran mereka. Menyadari hal tersebut Xiaoyan meraut alisnya sedikit saat melihat Hong Tian Xiao muncul. Namun tidak lama setelah itu sosok lain melintas muncul dari arah dalam klan Han. Tepat setelah Hong Tian Xiao muncul, Han Pei segera muncul dan berdiri tepat di samping Xiaoyan. Menyadari hal tersebut salah seorang pria tua dari Wind Lightning Pavilion segera berkata jika Han Pei berani ikut campur tangan dalam pertempuran hari ini maka ia akan menjamin bahwa klan Han akan dihancurkan. Mendengar ancaman tersebut Xiaoyan berkata kepada Han Pei bahwa Tuan tidak perlu ikut campur karena ini adalah masalah dari Wind Lightning Pavilion dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu Han Pei segera berkata bahwa sungguh menyenangkan bagi klan Han mereka untuk dapat berteman dengan Xiaoyan.
Han Pei menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kelapanya kemudian membungkuk kepada Xiao Yan. Dengan sikap hikmat yang luar biasa setelah itu memalingkan pandangannya dan menata tajam ke arah para tertua dari Wind Lightning Pavilion. Sampai benar-benar dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik dan mendarat kembali di rumah klan Han. Setelah itu ekspresi lelaki tua beralis panjang berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Kemudian berteriak memerintahkan semua anggota pavilion petir angin utara membentuk formasi penjara petir surga. Seketika para ahli pun berteriak dan membuat segel di masing-masing sudut kota Tiangbei. Kemudian energi listrik segera melonjak membentuk 8 sudut yang melingkari posisi Xiaoyan. Tak lama petir pun segera melonjak ke langit menimbulkan rambut yang sangat tebal di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu seorang pria segera berkata, terlepas dari siap apapun identitas Xiaoyan, menyerah adalah satu-satunya pilihan Xiaoyan. Tidak ada pilihan lain dan jika Xiaoyan memaksa maka ia akan berakhir dalam kematian.